Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, pemirsa An-Nabat TV rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih dijadikan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman Islam kita senantiasa istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa An-Nabat TV rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya akan kembali mewawancarai salah seorang santriwati kami mu'allafah yang baru saja 1 bulan memeluk agama Islam, yaitu di awal bulan Desember tahun 2019 yang lalu. Dan santriwati kita yang satu ini yang namanya Khadijah, ini kisahnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Khadijah ini yang mengislamkan saya, bahkan satu keluarga yang masuk agama Islam di pesantren kita ini. Alangkah indahnya kalau kita berbagi pengalaman dari Khadijah kepada pemirsa sekalian. Kenapa yang bersangkutan bisa memeluk agama Islam bersama keluarganya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Khadijah. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Gimana di pesantren mu'allaf ini, betah? Betah. Senang? Senang. Oke. Khadijah, terima kasih sudah bersedia saya undang ke studio An-Nabat TV ini, karena kita mempunyai siaran-siaran khusus testimoni para mu'allaf di pesantren kita. Dan pemirsa An-Nabat TV ini Masya Allah senantiasa menanti-nanti pengalaman-pengalaman spiritual para mu'allaf dan mu'allafah. Wabil khusus pada hari ini mereka ingin tahu bagaimana kisah perjalanan hidup daripada Khadijah sampai mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara perkenalan dululah ya. Nama lengkapnya dulu siapa? Nama saya Teresa Testaroja. Umur saya 15 tahun. Kalau sekolahnya apa? Maksudnya? Sekolahnya sekarang? SMA? SMA kelas 1. Kelas 1, oke. Kalau lihat dari face-nya, Khadijah ini agak beda dengan orang Indonesia pada umumnya ya. Ada darah Chinese ya? Iya. Alhamdulillah. Baik, Khadijah, ini nama Islamnya ya? Nama Islamnya iya. Siapa yang ngasih nama ini? Pak Ustadz Nababan. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya, Khadijah ini sebulan yang lalu masuk agama Islam dan langsung menggebu-gebu ingin mondok di pesantren mu'allaf An-Nabat Center Indonesia ini katanya. Dan alhamdulillah dia sudah bergabung dengan kita, dan orangnya memang sangat cerdas sekali. Dia gampang belajar Al-Quran, mudah dia menghafal bacaan-bacaan sholat ya. Subhanallah, nanti kita tes bacaan-bacaan sholatnya ya. Baik Khadijah, boleh bercerita bagaimana sih kok tiba-tiba satu keluarga itu menyatakan ingin masuk agama Islam? Boleh berbagi dengan pemirsa? Awalnya itu yang dapat hidayah tuh mama duluan. Kenapa? Karena mama kan udah umur 40 tahun. Terus kata mama tuh rasanya tuh nggak nyaman pakai pakaian yang nggak sopan atau bisa yang terbuka. Sedangkan mama kalau melihat orang-orang muslim yang lain itu pasti pakaiannya tuh tertutup, terus anggun, jadi nggak terlihat seperti ada akhlaknya, adabnya ada. Nah, terus juga mama juga lebih suka anak-anaknya berpakaian tertutup daripada kalau ke warung celana pendek, cuman tank top seperti itu. Masya Allah.
akhirnya mama memutuskan untuk masuk Islam. Nah, terus kita akhirnya bermusyawarah malam-malam bareng-bareng satu keluarga. Sama ayah juga? Iya, sama papa juga. Awalnya nggak setuju, tapi ya udah, itu kan hak kita masing-masing. Akhirnya ya udah, nggak apa-apa kalau mama mau masuk Islam. Akhirnya anak-anak yang lain juga masuk Islam. Terus setelah anak-anak yang lain maksudnya mau masuk Islam gitu? Mau masuk Islam. Iya. Setelah itu papa, baru terakhir saya, Khadijah. Terus boleh diceritakan bagaimana pengalaman masa-masa kecilnya Khadijah barangkali? Dulu saya tuh, keluarga saya adalah sebuah keluarga yang fanatik dengan Islam. Jadi dari kecil dengan Islam. Fanatik dengan agama dulu. Iya, sangat fanatik dengan agama Islam. Jadi saya tuh dari bukan kecil. fanatik dengan Islam. Maksudnya? Fanatik dengan agama dulu. Anti dengan agama Islam. Jadi iya. Selalu ditanamkan Islam tuh begini, Islam tuh begitu. Jadi saya tidak pernah tahu apakah isi sebenarnya Islam tuh seperti apa. Yang saya tahu Islam tuh ya begitu, seperti di TV-TV, teroris, bom, apapun itu. Nah, dan bergaul dengan orang-orang Muslim tuh diblok. Jadi nggak boleh. Papa. Iya. Bahkan melirik Al-Quran aja nggak boleh. Jadi ya memang benar-benar ditutup. Diprotek betul iya. Ya anak-anaknya dari pergaulan. Iya, bahkan pindah tempat tinggal ke tempat tinggal yang mayoritasnya Chinese semua. Tadinya di lingkungan yang mayoritas Muslim. Iya, Muslim. Gara-gara kepanatikan terhadap agamanya, iya. Lalu minta pindah ke daerah akhirnya, yang sampai lingkungannya sekarang. Satu komunitas. Iya. Oke. Terus akhirnya ya udah, sampai sekarang di sekolah pun juga saya di sekolah ya sekolah Chinese, khusus mayoritasnya Chinese, dan itu non Muslim semua gitu. Jadi memang papanya itu sangat fanatik ya dengan agama sebelumnya ya. Iya. Luar biasa ya. Nah, terus apa namanya? Ini kan mamanya yang mula-mula ya mendapatkan hidayah dari Allah. Tadi kalau ceritanya mamanya merenung, kok usia saya sudah 40 tahun, kenapa saya masih porno, pakaian saya masih membuka aurat, kemudian melihat orang-orang muslimah yang lain kok menutup aurat, rapi, kok anggun, nyaman, begitu ya. Terus ketika musyawarah keluarga itu, apa reaksi daripada Khadijah waktu itu ketika mamanya mengatakan ingin masuk Islam? Sedikit terkejut, tapi saya pikir mungkin itu memang keputusan mama sendiri, karena memang udah benar-benar mantap gitu keputusan. Jadi saya tidak melarang apapun atau mengkekang atau sikap saya berubah pada mama saya karena pindah agama, itu tidak. Jadi saya tetap seperti biasa dan saya setuju. Alhamdulillah. Terus Khadijah setuju nih. Setuju di sini artinya mendukung lalu ingin mengikuti jejak mama waktu itu atau bagaimana? Tidak, saya setuju kalau mama mau masuk Islam nggak apa-apa, tapi saya tidak mau ikut dulu. Tidak mau ikut karena memang pikiran saya dulu masih seperti yang ditanamkan oleh papa saya. Jadi enggak anti tapi terhadap Islam. Iya, tapi mendukung kalau mama masuk ke papa. Hak pribadi. Iya. Terus mama ada nggak mempengaruhi adik-adiknya yang lain? Ya, kalau mengajak, iya, ayo kita sholat, ayo kita puasa, sholat, abis itu baca Al-Quran, belajar Tapi belum Muslim kan? Apanya? Ya waktu itu adik-adiknya belum Muslim ya? Belum. Tapi mamanya ngajak lah gitu ya? Iya, mamanya ngajak. Tapi mereka mau. Mau? Mereka mau. Alhamdulillah. Terus apa namanya, Khadijah nih tidak menentang, mendukung mamanya pindah agama. Terus tapi Khadijah sendiri ogah, begitulah bahasa pasarannya. Lalu kenapa kemudian Khadijah mau ikut jejak mama masuk Islam? Rasanya kayak mimpi. Kayak mimpi. Soalnya saya nggak pernah, dari kecil nggak pernah kebayang masuk Islam. Nah, sampai pada akhirnya kelas 9 saya sempat ragu karena ngelihat mama tuh sholat terus,
habis itu baca Al-Quran terus, meskipun kadang risih dengerinnya. Masya Allah. Kadang benar, jujur demi Allah risih dengerinnya. Kadang kan mama suka nyetel ayat kursi, Al-Fatihah, pakai iya pakai tip ya? iya. Tapi meskipun saya risih tetap saya dengerin. Nah terus karena saya ragu, benar-benar ragu, saya pasti mikir dulu, ini beneran atau cuman keinginan sesaat doang. Untuk mamanya tadi? Apanya? Yakin mamanya tadi maksudnya? Iya. Nah akhirnya saya mikir-mikir, kata teman saya, udah paling itu cuman hawa nafsu doang. Ya udah saya nggak ikutin. Sampai pada akhirnya pas SMA itu saya nggak nyangka, karena pada saat itu tuh saya benar-benar nggak mau. Bahkan ustadz yang ngajarin saya belajar ikro, belajar sholat-sholat atau itu pun saya bahkan nggak mau. Sampai pada akhirnya mama tiba-tiba bilang ke Pak Ustadz, Pak, anak saya yang pertama pengen belajar ikro. Saya bahkan nggak nyangka mama bakal ngomong kayak gitu. Padahal belum muslim. Iya, padahal saya juga nggak ada konfirmasi sama saya. Mau nggak mau saya ikut dong. Ya udah saya Patuh sama orang ikut. tua lah ya? Iya, saya belajar dan akhirnya ya menurut saya gampang. Lebih gampang dari bahasa Indonesia. Subhanallah. Jadi akhirnya luar biasa, ya? Saya belajar sama mama. Meskipun sebelum belajar ikro tuh harus marah-marah dulu. Gak mau. Tapi tetap aja belajar. Nah, sampai akhirnya saya belajar buat, awalnya cuma nyoba gimana sih rasanya pakai jilbab keluar. Waktu pakai jilbab, pertama kali pakai jilbab, semua tetangga ngeliatin. Allah. Pasti ngeliat itu langsung, kok bisa begitu, kok bisa begini. Jadi semacam kayak apa ya, kayak sinis gitu ya? Iya, sampai Pak Satpam pun bingung. Dia bahkan Pak Satpam itu nggak kenal kalau saya tuh orang kompleks Teresa itu. Tadi, ya? Iya. Nah, akhirnya saya nyaman. Saya coba untuk pakai jilbab. Belum Islam? Itu belum Islam. Coba pakai pakaian tertutup kalau keluar. Biasanya kalau keluar baju tidur ya pasti di baju tidurnya agak gedean. Jadi member sana, keluar sana. Jadi sekarang udah pakai jaket. Alhamdulillah. Nah, terus sampai akhirnya saya belajar sendiri sholat. Itu Dari karena mana taunya? Karena Dari saya internet? orangnya gengsian, jadi saya belajar dari YouTube tengah malam. Oh, Masya Allah. Jadi Belajarnya- kamu sama guru yang ngaji tadi? Yang ngaji tadi nggak mau belajar sama dia? Saya nggak mau. Yang guru private tadi? Iya, pasti dikasih tahu papa sama mama. Jadi saya belajarnya malam-malam, tengah malam. Masya Allah. Belajarnya tengah malam, habis itu meskipun susah bagi saya, tapi ya saya suka ngehafalin orang sholat, ngeliat di masjid, lewat masjid. Kadang ngeliatin mama sholat. Artinya sudah mulai ada gerakan ya? Iya, tergerak hatinya. iya udah ada mulai gerakan. Berarti Khadijah ini sebelum masuk agama Islam sudah mulai belajar Iqra. Iya, udah mulai belajar. Sudah belajar sholat sendiri di YouTube gitu ya. Boleh, saya penasaran nih. Mungkin pemirsa juga pengen mendengarkan. Coba baca Al-Fatihah dulu lah. Tapi kalau agak-agak Ya enggak apa-apa. Namanya baru sebulan masuk Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agak kencangin dikit suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Terus bacaan rukunya. Kalau ruku sholat apa dibaca? Bacaan ruku. Yang Ruku, yang ruku. Ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Masya Allah. Kalau sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau bacaan tahiyatnya. Sudah hafal belum tahiyat? Yang mana itu? At-tahiyat. Yang sholat terakhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatnya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala Ibadillahi sholihin. ibadillahi sholihin. Ya, asyhadu an Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli
Allahumma sholli ala Ala Muhammad. Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, cukup dulu. Jadi itu sudah hafal sebelum masuk Islam. Iya, sebelum masuk Islam. Subhanallah. Pemirsa, luar biasa ini, agak beda yang satu ini kisahnya ya. Khadijah ini menginspirasi kita semua. Ketika mamanya dapat hidayah masuk agama Islam, kemudian mengajak musyawarah keluarganya, anak-anaknya, dan adik-adiknya begitu mudah diajak oleh mamanya untuk masuk agama Islam. Tapi Khadijah sepertinya ogah-ogahan ya. Tapi pada akhirnya Khadijah maulah belajar Iqra, kemudian curi-curi waktu belajar sholat karena faktor gengsi tadi. Wah, ini cara yang luar biasa. Tapi Khadijah akhirnya gimana? Langsung pengen masuk agama Islam waktu itu. Saya mikir semalaman sampai gak bisa tidur. Benar-benar kalau saya masuk Islam, apa kata teman? Apa kata tetangga? Iya. Habis itu kalau masuk Islam bener gak sih? Atau jangan-jangan kan saya masuk Islam awalnya melihat perilaku orang lain. Oh, dia masuk Islam, dia punya akhlak, dia punya adab, dia bisa bersikap sopan, lebih sopan daripada yang lain. Masya Allah. Jadi ada contoh ya? Iya, jadi ya udah, akhirnya saya memutuskan buat masuk Islam. Langsung datang kemari. Langsung syahadat di sini bersama Ustadz. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi terus setelah syahadat itu, saya bimbing waktu itu gimana? Yang dirasakan apa? Awalnya agak takut. Ya, Jujur takut. Agak gemetar sih Iya, waktu ya. gemetar. Habis itu Yang bikin takut apa? nggak tahu, baunya takut, tegang, mungkin karena dilihatin banyak orang. Oh begitu. Habis itu, tapi setelah syahadat, jujur pulang setelah syahadat pasti mikir, tadi ada ngelakuin dosa gak ya? Tadi ada ngelakuin dosa gak ya? Luar biasa. Pasti mikirnya gitu. Tapi jadi ingin selalu dalam keadaan bersih lah ya. Iya, tapi ya sekarang udah tenang, udah nggak kayak dulu. Terus ayah juga akhirnya ikut masuk Islam ya? Iya, papa adik-adik juga. semua satu keluarga. Satu keluarga masuk Islam. Alhamdulillah. Bahagia nggak? Ya, senang. Berarti tidak ada tantangan dong dari Nggak keluarga? ada. Iya, nggak ada. Karena sekeluarga masuk Islam ya. Mungkin teman-teman sekolah kali ya, keluarga Iya. keluarga lain ya. Keluarga lain, iya, keluarga papa. Di sekolah kemarin sempat dapat cacian atau Kalau diejek setelah tahu zaman Islam? sekarang itu kan medsos. Iya. Banyak yang bilang, dia mah masuk Islam karena cowok. Paling dia suka sama cowok, terus dia pengen sama cowoknya, abis itu makanya dia masuk Islam. Padahal tidak. Enggak. Itu hanya prasangka Iya. buruk mereka saja. Iya, terus palingan itu cuma pengen dapat tenar. Dan mereka tidak tahu kalau Khadijah itu masuk Islam sekeluarga. Iya, mereka nggak tahu. Nggak tahu. Ya, dia pikir pribadi gitu ya. Iya. Tapi kalau yang SMA saya sekarang itu kan SMP. Tapi kalau yang SMA sekarang nggak ada yang tahu kalau saya masuk Islam dan nggak ada yang tahu kalau saya pindah sekolah. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah mantap ya? Udah mantap banget. Nggak ada ragu gitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Dia wajahnya juga udah nampak ini udah wajah Islam ya. Udah memantulkan cahaya di wajahnya. Alhamdulillah. Selamat ya Khadijah, sudah Allah berikan keselamatan dalam imanmu sekeluarga ya. Terus kira-kira nih apa pesan Khadijah kepada pemirsa An-Naba TV ini? Pesan saya buat semua umat Islam di dunia ini, khususnya pemirsa An-Naba TV, jangan pernah goyah imannya cuman karena cibiran orang lain atau kata-kata orang lain, karena dia tuh nggak tahu kisah kita. Bahkan mereka tuh cuma menilai dari covernya aja. Mereka nggak tahu bagaimana kita harus menempuh jalan yang berlubang, berbatu untuk mencari mana sih yang benar, mana sih yang buruk, mana yang harus saya punya biar saya tuh bisa ketemu Tuhan, biar saya tuh bisa masuk surga. Itu mereka tuh hanya berpikir dan memandang sebelah mata. Dan bersyukurlah dan berbahagialah orang yang dari dulu udah ditakdirkan dilahirkan dalam keluarga yang udah masuk Islam. Karena cobaan seseorang ketika mereka berusaha mencari
itu begitu berat, bahkan harus berkorban, meninggalkan orang yang dia sayang untuk menyelamatkan iman dia. Itu aja. Subhanallah. Kalau dilihat usianya, Khadijah baru 15 tahun. Iya. Baru kelas 1 SMA. Tapi cara bicaranya itu, artikulasinya begitu jelas, kemudian berwawasan, dan mudah dipahami bahasanya, sangat luar biasa. Inilah ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan ya Khadijah sungguh-sungguh belajar di pesantren ini supaya kelak menjadi dai, dan saya lihat ada auranya, ada bakat juga menjadi pembicara ya. Nah, nanti dakwah kepada keluarga dari papanya, keluarga dari mamanya, ajak sebanyak-banyaknya kepada agama Islam, selamatkan mereka dari kesesatan, dari ketidakimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Khadijah ini akan memberikan inspirasi kepada para pemirsa dimanapun mereka berada, karena di usia 15 tahun sudah lancar berbicara dengan tidak tidak ada rasa takut. Subhanallah ya. Kira-kira pengen jadi ustazah nggak? Mau jadi ustazah, jadi daiyah yang nyebarkan agama Islam kemana-mana. Siap ya? Siap. Oke, alhamdulillah. Ya, bayangin saudara pemirsa, belum masuk agama Islam, Khadijah sudah hafal Al-Fatihah, sudah hafal bacaan sholat. Maka inilah berkat hidayah yang Allah berikan kepada orang tuanya, kepada mamanya. Kemudian dia berusaha sendiri mencari kebenaran setelah dia lihat perubahan mamanya yang luar biasa dan adik-adiknya. Maka di awal-awal bulan Desember tahun 2019 ini, sekeluarga datang menghadap saya. Kemudian saya tuntun mereka semuanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan termasuk Khadijah pribadi. Semoga dari kisah perjalanan